Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya dengan tokoh legendaris Dinas Kominfo Bapak Wasdi pun sudah 2 kali kena COVID Positif sekali ya. Iya. Yang ketahuan sekali ya. Iya. Tapi kalau sejak Mei, sejak Maret kayaknya sudah berkali-kali ya. Iya. Karena beliau ini memang luar biasa. Aktivitasnya pagi, siang, sore, malam bercengkrama dengan banyak orang. Iya. Ya. Tapi alhamdulillah sehat. Resepnya apa, Mas? Resepnya percaya diri saja. Percaya diri. Terus jaga imun. Terus jangan lupa pakai masker. Iya. Cuci tangan. Kalau banyak kegiatan, saya juga menyediakan masker di sini. Ya. Siapa lagi, Mas? Jaga jarak. Jaga jarak kok. Ini tokoh legendaris, nggak pernah pensiun. Jadi meskipun sebentar lagi umurnya 60 tahun, tetap dikaryakan sampai nanti 90 tahun, 100 tahun. Oke, siap. Berarti kayak nyok. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Vaksin ini ada ketentuan syarat-syaratnya. Yang pertama, ya, badannya harus sehat dulu. Yang kedua, tensi darah di bawah 140. Terus nanti tidak boleh kena sakit jantung, asma, dan lain-lain. Dan nanti itu akan disampaikan oleh para narasumber. Terus apalagi tentunya ini perlu saya sampaikan. Kemarin saya yang pertama begitu di screening, tensi darah saya 152, bawahnya 98. Padahal saya tidak pernah mengalami sampai tinggi seperti itu. Biasanya paling 120, 70, 120, 80, 110. Artinya tensinya di atas 140. Padahal syaratnya kan di bawah 140. Pak Dokter Asipi juga. Jadi akhirnya kita ya coba lihat dulu, santai-santai dulu, barangkali ini runda atau ketakutan ya. Tapi memang ternyata benar, mungkin satu ketakutan, runda dan lain-lain. Sehingga alhamdulillah Pak Najo setelah diulang lagi pakai yang manual di bawah 140. Berapa Pak Najo kemarin 117 ya? Nah, akhirnya langsung divaksin. Begitu juga saya. Begitu saya di sana 3 kali 152 terus. Dan saya pulang dulu, saya mau rileks dulu. Alhamdulillah di rumah ada tensi, sama anak saya di tensi 110, 80. Sehingga saya berangkat lagi ke rumah sakit, saya minta divaksin. Dan di sana di tensi 120, 80. Sehingga kemarin alhamdulillah saya, Pak Najo, Pak Uki Dewan, satunya Pak Kiai Haji Sururi juga ini divaksin karena syarat dari di bawah 140 bisa lolos. Kalau di atas 140 berarti tidak lolos. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau Presiden membeli vaksin dengan jumlah yang nantinya sampai akhir tahun di 2021 itu kalau nggak salah disebutkan sampai 400 juta. Karena nanti vaksinnya 2 kali, sebelah kiri dan sebelah kanan setelah 2 minggu divaksin, atau mungkin setelah berapa hari divaksin. Intinya ini kan 2 minggu. Ya. Nah, harapannya satu, COVID yang sekarang ini sudah 1 tahun belum hilang dan meningkat jumlahnya. Ini tentunya mari kita bersama
dan kita dukung ya yang menjadi program harapannya biar vaksin ini penyebarannya tidak lagi tapi akan bisa diputus dengan adanya vaksin. Jadi COVID ini tidak akan menyebar lagi tapi bisa diputus dengan adanya vaksin yang diberikan kepada masyarakat. Kedua, untuk kekebalan tubuh. Nah, tentunya ini juga untuk menjaga diri kita dan menjaga orang lain biar semuanya sehat. Maka Bapak Ibu nanti sosialisasikan bagaimana masyarakat agar semuanya siap untuk divaksin. Kita perlu ketahui ekonomi sudah lemah selama kita 1 tahun ini. Belum kesehatan kita, belum tenaga-tenaga, mulai tenaga kesehatan para dokter dan mereka Bapak Ibu yang mungkin mengalami kena COVID-19 tapi karena ada bawaan sakit apa bisa efeknya keluarga kita atau saudara atau tetangga atau siapa saja sampai meninggal dunia. Tentunya ini mari kita bersama-sama kita realisasikan vaksin yang sudah dibeli yang semuanya gratis khususnya yang nanti akan diberikan kepada masyarakat Kabupaten Brebes. Ya, saya mohon dibantu oleh Bapak Ibu semuanya biar nanti di tiap RT, tiap RW, tiap desa, tiap kecamatan vaksin ini mampu bisa disosialisasikan dengan baik. Sekali lagi harapannya agar kita kembali nanti bisa seperti semula lagi tanpa masker. Tapi tentu selama kita masih baru kemarin divaksin, kita tidak boleh lepas masker. Tetap kita harus jaga dulu. Maskernya tetap dipakai, cuci tangannya masih tetap, jangan kerumunan juga. Ya, nah yang kedua.
sekalian, yang saya hormati Ibu Bupati, Ibu Haja Ida Priyanti, Pak Wakil Bupati, Pak Ketua Pengadilan Negeri, Pak Kajari, tadi Pak Kapolres serta yang mewakili. Tapi buding bukan. Selamat datang di Mas Yogi, pejabat baru kita. Pak Dandi serta yang mewakili. Nah ini teman. Satunya Panacul susulan. Jadi pagi itu cuma lolos 2. Yang lain itu tekanan darahnya di atas 140. Kemudian Mas Manjur nyanyi-nyanyi dulu, relaksasi, makan jeruk lima ya. Kemudian jujur dari mulai pandemi saya memang mengkonsumsi obat-obatan herbal yang untuk meningkatkan stamina, yang meningkatkan imunitas. Rupanya itu yang membuat tekanan darahnya menjadi naik. Sehingga ini saya off dulu agar nanti dalam 2-3 harus dari hari ke hari. Kemarin saya belajar ternyata apa yang kita minum, apa yang kita makan itu sangat berpengaruh. Dan kemarin hanya saya browsing, literasi lagi, belajar lagi. Kandungan yang ada di herbal yang saya minum itu memang salah satunya ada yang meningkatkan tekanan darah. Sebulan, berarti 14 hari ke depan Pak Kapolres juga akan untuk vaksin. Pak Dandi kemarin belum sempat karena Pak Dandi sesuai dengan instruksi dari atasan nanti menunggu di kloter kedua. Ini vaksin yang pertama ini, kloter pertama ini adalah khusus untuk tenaga kesehatan. Jadi sekarang vaksin yang didatangkan dari pusat ke provinsi kemudian ke kabupaten ini hanya untuk tenaga kesehatan. Dan kemarin untuk pencanangan, karena untuk pencanangan ini adalah khusus. Tetapi untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini nanti akan menunggu di kloter selanjutnya. Karena vaksin ini terdistribusinya betul-betul luar biasa tercatat. Ada di pusat data Indonesia. Jadi tidak bisa kemudian tiketnya sudah untuk Sartono dikasihkan orang lain, nggak bisa, karena nanti dibaginya berdasarkan NK. Itulah kenapa kemudian pembawaan vaksin dari pusat ke provinsi itu seperti zaman kita dulu nonton film, kalau nggak salah film judulnya Top Gun apa ya, yang apa itu pakai truk dikawal gitu kan, bintangnya Sylvester Stallone gitu kan. Jadi kayak ngawal barang yang luar biasa, karena memang vaksin ini bukan soal harganya yang mahal. Kalau harga vaksinnya lebih murah dari vaksin basic, cuma mendapatkannya itu yang memang luar biasa. Kemarin saya mendengarkan podcastnya Menteri Luar Negeri kita. Ternyata di dunia ini vaksin itu ada 2, vaksin multilateral dan vaksin bilateral. Keterangannya adalah kalau vaksin multilateral itu di situ ada 92 negara. Ada negara maju, negara berkembang, negara terbelakang berkumpul di dalam 92 kelompok itu, 92 negara. Urna untuk membeli vaksin selanjutnya didistribusi secara proporsional ke 92 negara itu. Inilah yang kemudian nanti dibagikan gratis kepada masyarakatnya. Negara beli, rakyat masyarakat beli. Kenapa? Karena pandemi ini memang seluruh negara tidak ada satupun yang tidak terkena COVID, sehingga vaksin yang ada pun menjadi rebutan luar biasa. Jadi mungkin kan ada sinisme, kenapa sih mau vaksin kok dapat dikawal polisi, dapat dikawal tentara, pakai panser dan seterusnya. Itu karena memang proses untuk memperolehnya yang luar biasa susah, bukan pada persoalan harganya. Jadi harus kita pastikan bahwa ini sampai kepada sasaran. Jangan kemudian misalnya hilang di jalan, kecelakaan dan seterusnya. Kita ngomongin kecelakaan. Kalau terus sabotase, insya Allah enggak lah ya, karena
Jadi ini Bapak Ibu, kenapa kemudian vaksin ini menjadi luar biasa yang harus kita jaga bersama. Termasuk kenapa kemudian kita mengundang Forkompincan ini nanti untuk sama-sama kita mengawalnya. Karena vaksin ini sekarang ini kayaknya sudah menjadi perang dunia keempat. Perang dunia 1, 2 dengan senjata, perang dunia ketiga adalah internet. Sekarang ini kan perang vaksin. Yang memproduksi vaksin bukan hanya Tiongkok, Amerika, ada Rusia, ada negara-negara maju. Pandemi yang sudah merajalela, sudah sama-sama diketahui bahwa itu adalah fakta. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita bersama di dalam pertemuan sosialisasi penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 ini, mudah-mudahan Allah akan memberi selamat kepada kita. Kemudian membalikan situasi yang normal sebagaimana semula dan kita bisa beraktivitas, bisa memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih baik. Amin. Salam dan salam semoga tercurah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kepada Ibu Bupati dan Bapak Bintang, Pak Matur, jadi sekaligus kami keluar ya Pak Rajo, karena kami baru mendapatkan tugas di tempat Kabupaten Brebes ini sejak tanggal 15 Januari 1 minggu yang lalu. Mohon doa sendiri meneruskan tugas-tugas kenabian atau satu. Kemudian yang kedua adalah sebagai pemberi fatwa atau mufti. Kemudian selanjutnya adalah sebagai pelayan, pembimbingan kegiatan peningkatan ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah Madawiyah, sehingga akan terciptanya sebuah kerukunan di antara sesama warga negara Indonesia. Nah, inilah harapan sekolah dan juga menjadikan hasanah kreativitas yang kita berbeda-beda tetapi tetap dalam satu koridor adalah berbangsa, bernegara yang ada persatuan, negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan vaksin yang sekarang ini adalah yang diberlakukan. Jadi fatwa MUI yang pertama 2013 ini latar belakangnya juga tidak lepas dari sebuah uji klinis, uji kesehatan Bapak Ibu. Kalau kita salah tanggal 11 sudah mendapatkan persetujuan dari BPOM, artinya bahwa vaksin yang disebutkan tadi Pak Dokter itu yang akan dilakukan kepada kita semua itu sudah dijamin aman. Jadi sudah aman. Sebuah agama ini tidak terlepas adalah untuk menjaga keberlangsungan. Sebagaimana disebutkan dalam Qawaid Syariah ada di Majelis Ulama. Al-usul al-khamsah ada di mana? Dan hanya suasana. Yang pertama kita diharapkan menjaga agama. Yang kedua, hifdzul aql, menjaga akal. Yang ketiga, hifdzul nafs, menjaga jiwa, keselamatan kita. Yang keempat adalah hifdzul nasl, menjaga keturunan. Dan yang kelima, hifdzul amal, menjaga harta. Sehingga di dalam fatwa tersebut yang tadi secara teknis disampaikan Pak Dokter sudah menyebutkan dengan Sinovac itu kerjasama dia dengan Bio Farma
Ini di sana kita bersama-sama membangun sebuah katiba. Jadi usul pusat adalah menjaga jiwa kita. Sehingga dengan ikhtiar itu diharapkan keberlangsungan keselamatan jiwa kita menjadi terjaga. Dan ini nanti ada keterkaitannya dengan yang lain, yang lain. Sehingga dikatakan di sana di dalam fatwa mungkin nomor 2 tahun 2021 saya sebutkan memutuskan menetapkan fatwa bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi Sinovac, Life Science, China, dan Bio Farma hukumnya suci dan halal. Kemudian keputusan suci dan halal setelah mendapatkan dukungan dan melibatkan persetujuan penggunaan darurat emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat. Selanjutnya hal ini dilakukan untuk memenuhi aspek toil baik. Kemudian selanjutnya ada bicara lapor. Vaksin tersebut adalah corona vaksin yang ada di kabupaten dan Brebes ini terkait dengan vaksin ini kami siap berkoordinasi. Bersemangat Bapak Ibu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.